Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan review perakaran anggur Jupiter Seedless yang kita tanam secara on-road atau Jupiter Origin USA yang kita tanam tanpa rostok. Jadi anggur Jupiter ini saya tanam di grounding atau di tanah langsung tanpa menggunakan rostok. Panjangnya sudah cukup panjang ini. Ini sudah 5 meter. Tanaman ini saya dongkel untuk saya pindahkan tempat dari greenhouse yang sebelah sana, mau saya pindahkan ke greenhouse sini. Jadi sekaligus kita review perakarannya. Yang pertama, jika kawan-kawan mendongkel tanaman atau ingin memindahkan tanaman, yang pertama harus diperhatikan perakaran harus terbawa semua seperti ini untuk tanaman yang masih muda. Kalau tanaman yang sudah tua lebih dari 1 tahun bisa dipangkas untuk akar-akar yang besar ini, dikurangi panjangnya karena tidak mungkin terangkut semuanya karena sudah terlalu jauh. Nah, bisa dilihat karakter perakarannya cukup banyak serabutnya. Karena itulah saya merekomendasikan varian ini atau anggur Jupiter Seedless ini ditanam secara on-road, dan di tempat saya terbukti sangat bagus baik pertumbuhannya, kualitas dan kuantitas buahnya, serta kita mempertimbangkan kelangsungan hidup tanaman. Jadi dengan model perakaran seperti ini kita bisa mengetahui penyerapan pupuknya seperti apa dan pemupukannya bagaimana. Ini kita menggunakan 2 ruas yang kita benam sehingga nanti kita mendapatkan perakaran seperti ini. Ruas bawah ini seperti ini, berakar cukup lebat, dan ruas atas berakar juga seperti ini. Caranya, di awal penanaman saya menanam bibit anggur dengan bibit seperti ini. Ini cutting yang kita semai, ini varian Jupiter. Kemudian kita tumbuhkan sampai 1 meter, lalu saya pangkas. Nah, setelah ini kita semai cuttingnya, ini tumbuh ke atas sampai 1 meter, kita pangkas, kita sisakan 2 mata tunas, dan kita tumbuhkan tunas baru. Nah, setelah itu baru ini kita tanam sampai ke sini, sehingga di ruas yang ini muncul perakaran baru. Di bawah sudah ada akarnya, di bagian sini ada akarnya. Nih, 1, 2. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai cabang primer ke atas. Kita lihat yang sudah jadi. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita pangkas sama dengan yang ini, lalu kita tanam sampai segini. Nah, segini. Jadi kita mendapatkan perakaran susun atas bawah untuk penyerapan nutrisi yang lebih maksimal. Nah, setelah ini 1 meter, kita pangkas sisakan 2 mata tunas, 1, 2 nih, kita pangkas di sini. Nih dulu ya. Dan tunas barunya tumbuh seperti ini sebagai cabang primer. Sama seperti ini. Nah, inilah yang akan jadi cabang primer. Jadi penanamannya untuk yang ini kita tanam sampai sini. Ya. Jadi nanti ini akan tumbuh akar baru di susun kedua. Di bawah sudah ada, di sini akan bertambah akar. Seperti ini. Jadi seperti inilah perakaran anggur Jupiter Origin USA yang kita tanam tanpa rostok. Banyak sekali serabut-serabut di akar besar ini. Dan inilah akar-akar muda atau mulut-mulut akar yang menyerap nutrisi yang kita berikan atau mencari unsur hara yang ada di dalam tanah. Seperti ini. Kelihatan ya. Batangnya sudah coklat nih. Di usianya 2,5 bulan. Sudah sampai sana. Dan tanaman ini saya dongkel untuk saya pindahkan. Jadi ketika mendongkel harus seperti ini. Banyak akar serabut terbawah. Nih. Kalau ini kita potong pendek,
nanti pertumbuhannya terhambat. Kalau seperti ini langsung aktif. Stres nggak? Oke. Untuk mengatasi tanaman ini stres setelah kita pindah tanam. Jadi di video kali ini kita review perakaran anggur Jupiter sekaligus contoh cara mendongkel tanaman dengan mengambil seluruh akarnya. Ini tidak kita buang. Kemudian cara mengatasi stres tanaman ini setelah dipindah tanam. Ini jadinya akar susun atas bawah, dan ini contoh bibit awalnya ketika kita tanam seperti ini. Oke. Ini telah kita siapkan air 10 liter. Nah, untuk menggunakan air 10 liter ini kita menggunakan larutan atau tablet vitamin B1. Ini yang saya gunakan B1 IP ya. Ini baik untuk manusia maupun tanaman juga. Bisa digunakan untuk tanaman. Fungsinya untuk mencegah tanaman stres ketika kita pindahkan. Akar kita keluarkan dari media. Yang kedua, agar akar segera cepat beradaptasi dengan media tanam yang baru. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan akar dan segera aktif kembali. Ini cukup murah, saya beli Rp6.000. Ada juga vitamin B1 tanaman, tetapi vitamin B1 ini pun sama. Bisa kita gunakan, itu pengalaman saya selama ini. Jadi inilah yang saya gunakan untuk memindahkan tanaman seperti ini ke tempat tanam yang baru dan tanaman tidak stres. Artinya tanaman bisa langsung hidup, tidak mati. Untuk 10 liter air ini kita siapkan, ini sudah kita siapkan 2 biji seperti ini. Lalu kita hancurkan seperti ini ya. Jadi ini kita hancurkan. Seperti ini. Sampai hancur ya, harus biar nanti larut dalam air. Oke. Setelah itu kita masukkan ke dalam air. Nah, ini airnya. Seperti ini. Kita masukkan ke dalam air. Oke. Nah, baru kita aduk. 2 biji atau 2 tablet per 10 liter air. Fungsinya untuk mencegah tanaman ini stres dan akar segera bisa beradaptasi dengan media tanam yang baru. Oke, kita lanjut ke penanamannya. Oke, ini tanaman telah kita masukkan ke lubang tanam. Jadi pertama-tama yang kita siapkan adalah lubang tanam yang kita sesuaikan dengan kedalaman akar ini. Nah, ini di bagian bawah, ini di bagian atas. Sehingga nanti ketika kita menyiram pupuk atau mengaplikasikan atau melakukan pemupukan, dapat terserap dengan baik oleh akar. Nah, seperti itu. Jadi atas bawah. Lalu setelah lubang tanam kita siapkan, ini kita masukkan ke dalam lubang. Lalu kita naikkan ke atas. Dan kita rambatkan ke para-para. Dan di bagian tekukan sana, kita ikat dengan tali. Supaya tidak bergerak-gerak ketika kena angin. Seperti itu. Setelah itu, kita timbun. Nah, ini saya tidak menggunakan kohe sama sekali. Jadi saya menggunakan media tanam setempat yang saya gali, kemudian saya kembalikan lagi ke lubang tanam. Dan media tanam ini merupakan tanah biasa yang telah berlapis kompos. Seperti itu. Jadi saya menimbunkan terus jerami padi dan seresah dedaunan di atasnya. Terus menerus sehingga tanahnya gembur. Jadi seperti ini. Tanpa kohe. Nih, tanahnya gembur. Karena ini tercampur dengan kompos dedaunan dan jerami padi yang sudah lama. Seperti itu. Tuh, lihat. Oke. Ini kita timbunkan atau kita kembalikan ke sana. Jadi ini tanpa kohe, tanpa arang sekam maupun sekam lapuk.
Jadi hanya tanah setempat saja. Semua ya ini. Jadi di tempat ini kita tanam tanpa kohe. Seperti itu penampakannya. Jadi dilapisi terus jerami padi dan seresah dedaunan. Ini yang saya gunakan adalah seresah dedaunan atau daun klorofil. Jadi tanaman klorofil yang saya gunakan sebagai pagar kebun di tempat ini, kemudian saya cacah, saya taruh di atas permukaan tanah ini sehingga tanah ini gembur. Seperti ini. Tanahnya cukup bagus ini. Nah, setelah seperti itu kita siramkan ini apa namanya, campuran air 10 liter dengan larutan vitamin B1. Gini. Kita siramkan seperti ini. Fungsinya agar akar tidak stres, tanaman tidak stres dan akar cepat beradaptasi dengan media tanam yang baru atau lokasi tanam ini. Seperti itu. Dan ini yang saya pindahkan beberapa waktu yang lalu dengan cara yang sama. Nih. Sama ya. Nih. Hasil on-road. Ini stek. Sedang saya pangkas untuk kita buahkan untuk yang ini. Artinya cara yang saya lakukan tersebut berhasil. Sama, ini pun juga saya pindahkan ke sini. On-road semua Jupiter. Ini juga sama, malah ini sudah berbuah. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.